Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devi Permatasari, NIM 2011003 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana Universitas Trisakti Yogyakarta. Jadi kali ini saya akan membuat video ulasan kembali tentang video yang berjudul Why Good Leaders Make You Feel Safe dari Simon Sinek, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh Ibu Elizabeth Deta Lustiati SPD SIMSI. Jadi di dalamnya berisi tentang kepemimpinan, di mana pemimpin yang baik akan membuat teman-teman merasa aman. Tetapi ada perbedaan antara pemimpin yang baik dari kebanyakan pemimpin. Poin utama yang saya dapat dari Simon adalah bahwa pemimpin yang baik membuat teman-teman merasa aman. Ini adalah prinsip inti dari kepemimpinan. Ada perbedaan antara pemimpin yang baik dari kebanyakan pemimpin. Kebanyakan pemimpin membuat karyawannya merasa takut. Ini biasanya tidak disengaja, tapi itu masih saja sering terjadi. Kita masing-masing berhubungan dengan kekuasaan secara berbeda. Setiap kali ada hubungan kekuasaan dalam permainan, dan hampir selalu ada semacam hubungan kekuasaan dalam permainan, kita cenderung bertindak berbeda daripada ketika kita bersama teman sebaya. Beberapa dari kita memiliki sedikit perhatian dengan orang-orang yang berkuasa dan memperlakukan mereka sebagian besar sebagai teman sebaya. Sebagian besar dari kita lebih peduli tentang kekuasaan dan memperlakukan orang-orang di posisi kekuasaan dengan lebih hormat. Ini menggambarkan sesuatu yang disebut dengan jarak kekuasaan. Alasan kita tunduk pada orang yang lebih berkuasa seringkali bermuara pada rasa takut dan kehilangan kendali. Orang yang kuat dapat membuat hal-hal terjadi pada kita. Dalam lingkungan kerja itu biasa berarti membuat kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, menghilangkan sesuatu yang kita sukai, atau dalam kasus terburuknya menghilangkan mata pencarian kita sepenuhnya. Jarak kekuasaan ini bekerja pada tingkat yang sangat mendasar. Bagi kebanyakan dari kita, ketika bos mendekat, refleks lari atau lawan kita muncul. Tekanan darah kita naik dan adrenalin memompa ke seluruh tubuh. Jika kita berpikir kita adalah masalah atau ada masalah, itu lebih buruk lagi. Inilah mengapa Simon Sinek percaya bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah membuat kita merasa aman. Simon percaya ada dua kualitas utama dari organisasi terbaik, yaitu kepercayaan dan kerjasama. Tapi ini kebalikan dari kebanyakan perusahaan. Sebagian besar perusahaan menumbuhkan lingkungan di mana individu merasa seperti dia harus menjaga dirinya sendiri. Simon menyatakan pada menit ke-1, yaitu di militer mereka memberikan medali kepada orang-orang yang rela mengorbankan diri mereka sendiri agar orang lain dapat memperolehnya. Dalam bisnis, kami memberikan bonus kepada orang-orang yang rela mengorbankan orang lain agar kami dapat memperolehnya. Ada perbedaan utama antara kedua lingkungan ini. Dalam satu orang memusatkan energi dan upaya untuk melindungi diri mereka sendiri dari satu sama lain, yang lainnya mendorong orang untuk menggabungkan bakat dan kekuatan mereka untuk menghadapi bahaya di luar dan untuk menangkap peluang. Dia melanjutkan dengan mengatakan, satu-satunya variabel yang kita kendalikan adalah kondisi di dalam organisasi, dan disitulah kepemimpinan penting karena pemimpinlah yang menentukan adanya. Ketika pemimpin membuat pilihan untuk mendahulukan keselamatan dan kehidupan orang-orang di dalam organisasi, mengorbankan kenyamanan mereka dan mengorbankan hasil nyata agar orang-orang tetap merasa aman dan merasa seperti mereka, hal-hal luar biasa terjadi. Simon berbicara tentang mengurangi jarak kekuasaan. Mengurangi jarak daya membuat teman-teman merasa aman. Simon menyarankan bahwa kepercayaan dan kerjasama adalah kunci utama membuka potensi perusahaan teman-teman. Meskipun ini adalah saran yang bagus, bahkan Simon sendiri mengakui bahwa itu tidak dapat ditindaklanjuti. Masalah dengan konsep kepercayaan dan kerjasama adalah bahwa itu adalah perasaan. Itu bukan instruksi, kata Simon. Ketika Anda memberitahu seorang pemimpin bahwa mereka harus lebih dapat dipercaya atau mereka perlu membuat tim mereka lebih bekerja sama, Anda mendapatkan tatapan kosong atau sikap defensif seperti, "Apa maksudmu aku tidak bisa dipercaya?" Anda tidak bisa memaksa karyawan Anda untuk mempercayai Anda. Anda juga tidak bisa memaksa mereka untuk bekerja sama. Bagaimana Anda bisa benar-benar menerapkan saran ini? Disitulah kemampuan didekati masuk. Simon juga menyatakan pada menit ke-10, yakni, kepemimpinan adalah sebuah pilihan. Ini bukan pangkat,
Saya tahu banyak orang di tingkat senior organisasi yang sama sekali bukan pemimpin. Mereka adalah otoritas, dan kami melakukan apa yang mereka katakan karena mereka memiliki otoritas atas kami. Tetapi kami tidak akan mengikuti mereka. Dan saya tahu banyak orang yang berada di dalam organisasi yang tidak memiliki otoritas dan mereka adalah pemimpin mutlak. Dan ini karena mereka telah memilih untuk menjaga orang di sebelah kiri mereka, dan mereka telah memilih untuk menjaga orang itu. Hak mereka, inilah gunanya seorang pemimpin. Jadi banyak orang yang belum tahu sepenuhnya memahami makna kepemimpinan. Apakah menjadi pemimpin hanya milik orang-orang tertentu yang memiliki sejumlah bawahan untuk dipimpin? Hal yang sering dilupakan orang adalah bahwa pemimpin itu tidak selalu harus memimpin orang lain, melainkan juga bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi, apa pendapat teman-teman tentang Simon Sinek's Talk? Apakah Anda setuju atau tidak setuju bahwa kepercayaan dan kerjasama sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang berkembang, berinovasi, dan bertahan lama? Apakah menurut teman-teman pemimpin yang baik adalah yang membuat teman-teman merasa aman? Silahkan pikirkan itu. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari Topik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.